Kamu pasti tidak akan percaya, itu sebenarnya adalah batu rusak yang awalnya dibuang di pinggir jalan dan tidak ada yang mau. Setelah melalui proses pengukiran yang teliti dan penuh perhatian oleh seorang kakek, akhirnya batu itu berubah menjadi batu asahan yang harganya mencapai 4 digit. Bahkan jika ingin membelinya, kamu harus memesan setengah tahun sebelumnya. Pertama-tama, gunakan derek untuk memindahkan batu ke meja kerja yang dilengkapi dengan mesin pemotong. Namun karena bentuk batu tidak rata, sebelum mulai harus meletakkan batu itu sebaik mungkin terlebih dahulu. Untuk meningkatkan efisiensi pemotongan mata gergaji, air terus-menerus mengalir ke bawah, yang secara langsung juga mengurangi polusi debu di bengkel. Hanya saja, waktu yang dibutuhkan benar-benar mencapai 20 menit, baru sebagian besar batu yang utuh itu bisa terpotong. Sedangkan untuk sisa bagian yang kecil, tidak bisa dilanjutkan dengan gergaji, melainkan harus menggunakan palu dan pahat secara manual, karena jika tiba-tiba jatuh bisa dengan mudah membuat mata gergaji patah. Kemudian, batu-batu kecil itu akan dibagi lagi oleh para pekerja menjadi beberapa lempengan batu dengan ukuran yang sama. Ketebalan batu biasanya ditentukan oleh ukuran batu asah. Jika diameter batu asah cukup besar, maka ketebalan sebenarnya juga akan bertambah sesuai. Seperti batu asah yang paling sering dijumpai di pedesaan, diameternya saja bisa lebih dari 1 meter. Lempengan-lempengan batu ini kemudian akan dibagi rata menjadi 3 batu penyangga yang sama besar. Permukaan taman dan alun-alun juga menggunakan jenis batu ini. Satu-satunya perbedaan adalah batu tersebut harus melalui proses penghalusan khusus sehingga bagian tengahnya dibuat cekung ke dalam. Batu dipasang pada mesin dengan memasang pelindung, lalu operator memutar mesin perlahan. Prosesnya mudah dipelajari. Yang sulit adalah mengatur tekanan karena sepenuhnya bergantung pada keahlian pengoperasikannya. Lihatlah lereng licin ini yang dibuat orang zaman dulu di tengah batu penggiling. Mereka juga mendesain 3 lubang bundar dengan kedalaman yang berbeda. Dahulu, lubang ini dipahat manual satu persatu, namun sekarang hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk mengebornya. Lubang ketiga tidak perlu dibuat tembus karena untuk pegangan saat memutar batu penggiling nanti. Lubang ini akan menentukan seberapa besar tenaga yang kamu gunakan. Jika ingin lebih cepat, kamu bisa saja menggunakan lebih banyak tenaga. Lalu, untuk apa 2 lubang bundar lainnya di batu penggiling ini? Pertama-tama, dia akan meletakkan batu penggiling di atas meja, lalu menyalakan obor dan memanaskan bagian tengah selama 20 detik. Waktu ini disediakan untuk membuat lubang bundar yang paling tengah. Sekarang yang paling penting, terlihat pekerja kemudian menambahkan sebuah batu yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke bagian tengah. Di atas batu itu diletakkan lagi sebuah plastik yang ukurannya kurang lebih sama, sedangkan celah-celahnya diisi dengan pecahan batu kecil. Karena volumenya tidak besar, pecahan batu itu pun dengan mudah jatuh ke bawah. Bagian bawah yang dipasangkan dengan bagian atas juga menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Lalu, apakah ini berarti penguatannya sudah langsung selesai? Namun, masih kurang bubuk sisa dari granit bundar. Pekerja menutupi sekelilingnya, lalu menyisakan sedikit celah di